Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa kembali bersama kami di forum diskusi di Gelas Kosong. Kali ini kita akan membahas tentang BLT dan BST ruang kosong bukti lemahnya data. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah pusat telah menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu masyarakat yang berkategori miskin. Untuk BLT, dana desa setiap kakak memperoleh 600.000. Begitupun dengan BST dari Kementerian Sosial yang nantinya diterima selama 3 bulan ke depan. Pembagiannya pun sudah dilakukan. Ada rasa gembira dalam pembagian itu. Namun tidak jarang ada kisruh. Banyak masyarakat protes hingga memboikot pembagian itu. Alasannya data penerima tidak sesuai dengan realita yang ada. Uang yang dibagi pun katanya tidak sesuai dengan protap yang telah ditentukan. Tidak heran di beberapa tempat aparat desa menjadi sasaran amukan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kita di NTT? Hadir bersama saya di kesempatan ini sejumlah narasumber yang akan bersama membahas soal ruang kosong BLT dan BST dan bagaimana kita menyikapinya. Mereka adalah Ishak Charles dari GMKI Cabang Tambolaka. Terima kasih sudah hadir. Tobias Talo Gemeni Cabang Sumba Barat Daya. Terima kasih sudah hadir Pak. Dan Muhammad Isa, aktivis dan pemerhati sosial kemasyarakatan. Sebelum membahas lebih jauh soal tema ini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Setelah menonton tayangan tadi, saya ingin tahu dari masing-masing narasumber soal pandangan mereka tentang BLT dan BST. Ini pandangan pribadi. Menurut para narasumber, itu BLT dan BST, bagaimana pemahamannya dan apakah dia bermanfaat tidak untuk masyarakat. Baik, saya mulai dengan Ishak Charles. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan program pemerintah saat ini dalam menyikapi situasi pandemi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam berbagai misalnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, BLT dan BST sebenarnya itu salah satu kebijakan pemerintah atau program pemerintah yang perlu kita patut apresiasi dalam hal ini karena kita melihat tentunya sangat membantu masyarakat dalam hal ini khususnya kepada penerima. Namun yang perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga dalam pembagian BLT maupun BST ini harus dipertimbangkan secara baik-baik sehingga para penerima tidak terjadi hal-hal yang nanti berdampak terhadap konflik di tengah masyarakat, misalnya karena faktor terjadinya misalnya pendobelan atau orang-orang yang layak harus mendapatkan tetapi tidak mendapatkan itu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus perlu jeli dalam hal ini sehingga hal-hal yang menjadi kekhawatiran terhadap dampak-dampak negatif daripada bantuan ini yang niatnya untuk membantu malah berdampak terhadap terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Pak Ishak Charles dari GMKI. Sekarang kita mau tahu pandangan dari GMNI Cabang Sumba Barat Daya. Seperti apa pandangan tentang BLT dan BST? Ya, oke baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, mengenai BLT dan BST, saya secara pribadi sangat mengapresiasi. Kenapa saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah pusat telah menanggapi pandemi ini untuk bisa membantu masyarakat yang notabene-nya kehilangan pekerjaan karena kita harus tetap tinggal di rumah, kita harus beraktivitasnya di rumah. Nah, saya secara pribadi tadi saya bilang saya sangat apresiasi hal itu karena pemerintah juga
melihat hal ini bahwa sangat beresiko. Nah, yang paling ya, yang paling penting juga kita lihat adalah dalam hal ini pemerintah harus benar-benar melihat keadaan masyarakat sehingga orang yang memang keadaannya terbatas bisa mendapatkan betul bantuannya, yaitu BST dan BLT yang jumlahnya 600 yang didapatkan selama 3 bulan, sehingga tidak terjadinya kericuhan di desa atau tidak terjadi polemik di desa pada saat pembagian. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga sehingga tidak terjadi persoalan pembagiannya itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya. Terima kasih. Oke, itu tadi dari YMNI cabang Sumatera Barat Daya. Ini hadir juga bersama kita di sini salah satu pemerhati sosial kemasyarakatan. Saya ingin tahu lebih lanjut, pertanyaannya sama juga dengan dua rekan kita. Seperti apa pandangan Abang terkait dengan BLT dan BST? Seberapa penting ini pemerintah kemudian membantu masyarakat yang benar-benar terdampak terkait dengan COVID? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau pendapat saya secara pribadi untuk BLT dan BST ini, kalau BLT istilah ini sudah santer dari tahun 2004 sampai 2009. Kemudian di 2014 dihilangkan. Namun kini karena di tengah pandemi, maka muncul kebijakan dari Kemendes melalui dana desa disalurkan lagi BLT. Dan itu patut saya apresiasi. Cuma kalau menyangkut BST, ini cuma beda nomenklatur, beda nama tapi rasa sama. Ya ibarat kata seperti permen A dan permen B sama-sama rasa asam. Jadi ini menurut saya hanya egoistisnya pemerintah pusat yang malu mengakui kalau ternyata BLT yang dulunya sempat dihentikan itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kecil, apalagi kalangan menengah ke bawah. Di tengah pandemi ini memang saya patut apresiasi sekali kepada pemerintah pusat yang tadinya saya bilang dia egois, tapi dia juga sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Karena segala aktivitas di rumah. Oke, yang kerja kantoran mungkin masih enak. Tapi ibu bapak kita yang di pasar misalnya, kalau PSBB begini, kacau, penghasilan tidak ada, mau makan dari mana, mau biaya anak sekolah dari mana. Jadi jujur dari saya, dari hati yang paling dalam, saya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat soal BLT dan BST ini. Tapi semoga dalam pelaksanaan pembagiannya harus betul-betul diawasi. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi semua sepakat bahwa BLT dan BST itu punya dampak positif. Semua sepakat itu ya. Tapi belakangan ini santer terdengar ataupun kita lihat di media-media sosial ataupun media online, media cetak dan lain sebagainya, itu banyak kisruh di sana. Ini soal pendataan ataupun mungkin ada alasan lain soal ini. Saya mau cari tahu sedikit kenapa kemudian terjadi kisruh-kisruh ini. Ya, mungkin saya mulai dari Abang sendiri. Oke, baik. Kalau kisruh-kisruh tentang hal ini, yang pertama, kelemahan kita sangat banyak. Mungkin ada pada data yang seperti yang saudara host katakan. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin kutip sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, adilkah? Tentu tidak. Walaupun kita harus mengaminkan bahwa setiap kebijakan mungkin tidak bisa memuaskan banyak orang atau tidak bisa memuaskan semua orang. Itu poin pertama di sini yang ingin saya sampaikan adalah pertama, satu kelemahannya dalam pendataan karena lebih banyak
persoalan-persoalan itu muncul karena BLT dan BST ini diserahkan kepada orang yang dinilai layak menerima dengan berdasarkan pada data-data lama, bukan data terupdate. Dalam tanda kutip, data kita data kadaluarsa. Sebagai contoh, si A dari desa B yang sudah menikah dan pindah penduduk, tapi namanya masih tetap ada dan tercover. Nah, itu prosesnya terjadi karena kesalahan pendataan, dan itu mengakibatkan kekisruan. Karena apa? Jelas realitanya masyarakat tahu bahwa ini si A sudah menikah dan sudah pindah domisili. Kenapa namanya masih tercover? Nah, maka itu yang menimbulkan kekisruan. Terus yang kedua, terkadang kita di aparat juga ada U di balik B. Siapa lu, siapa gua? Lu dulu dukung gua apa enggak? Dukung saya apa tidak? Ujung-ujung sebentar yang dapat si A adalah kroni-kroninya. Yang B yang harusnya layak dapat, jelas tidak dimasukkan. Kenapa tidak dimasukkan? Siapa kemarin dukung siapa? Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir dari saya soal kisru ini, terkadang kita terlalu menuhankan uang. Nah, betul, di tengah pandemi seperti ini kita sangat butuh yang namanya uang untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan, karena kita disuruh beraktivitas di rumah. Tapi uang bukan segala-galanya, meski segalanya butuh uang. Baik, itu tadi ada beberapa alasan abang ya, terkait dengan BST yang memakai data lama, juga kita terlalu mengagungkan uang. Nah, saya pikir pasti ada alasan lain soal kekisruan ini. Saya serahkan ke abang berdua untuk kemudian melihat kenapa kemudian terjadi kisruh semacam ini. Mungkin ada alasan lain di balik itu semua. Oke, terima kasih Bang. Jadi terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin selama ini kita lihat di berbagai tempat dalam hal desa yang sudah melaksanakan pembagian BLT maupun BST, sepakat saya apa yang disampaikan oleh Bang Isa terkait dengan konflik ini munculnya karena berbagai persoalan, termasuk salah satunya adalah persoalan data. Sepakat soal itu. Namun kemudian ada beberapa hal-hal yang sebenarnya menjadi persoalan substansi juga yang terjadi di desa, yang kemudian berdampak terhadap konflik yang bersifat baik nanti bersifat vertikal antara masyarakat dan pemerintah desa, maupun antara bersifat horizontal antara masyarakat dan masyarakat, karena terjadi persoalan kecemburuan sosial itu. Namun saya melihat hal-hal ini muncul karena sebenarnya yang pertama, saya bukan mengulang itu persoalan data. Yang kedua itu terkait dengan masalah masih terjadinya nepotisme di tataran pemerintah desa, yang sebenarnya muncul karena kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi kita tahu secara bersama bahwa di Sumba Barat Daya masih ada desa yang dalam tahun ini ataupun mungkin pasca pandemi ini akan melakukan namanya pilkades, dan itu salah satu dampak yang sebenarnya muncul persoalan ini karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadikan ini sebagai ajang sebenarnya untuk mencari perhatian masyarakat, dan sehingga berdampak terhadap orang yang layak menerima tidak mendapatkan itu, tetapi diberikan kepada orang-orang tertentu yang dianggap mempunyai hubungan kedekatan atau karena kepentingan itu. Oleh karena itu, kembali kepada hal ini, juga salah satunya adalah faktor terkait dengan persoalan memang kemampuan pemerintah desa dalam hal ini tidak memiliki data yang seutuhnya untuk misalnya data penyandingan antara misalnya yang sudah pernah menerima PKH, menerima BST maupun BLT. Itu yang kemudian harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah, sehingga desa tidak semau-maunya memberikan itu, tetapi harus diperhatikan,
harus dikontrol sehingga kemudian sasaran dari anggaran itu benar-benar tepat sasaran, sehingga yang layak mendapatkan betul-betul bisa memperoleh haknya sesuai dengan jatah yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi ini betul-betul terjawab. Mungkin seperti itu, Bang. Kita langsung saja ke Jemeli, pandangannya seperti apa ini? Iya, oke, baik. Mengenai terjadinya kericuhan saat pembagian BLT atau BST, yang perlu saya tekankan di sini bahwa kurangnya ketelitian. Artinya bahwa tadi yang seperti sudah disampaikan oleh dua narasumber tadi, yang paling penting adalah data. Pemerintah desa harus harus update data yang terbaru. Nah, ketika update data yang terbaru, harus juga membandingkan data yang lama, sehingga tidak tercontohnya begini. Ada satu keluarga pada tahun ini pendataan dia belum PNS. Nah, ketika tahun berikut adanya pandemi ini, dia sudah jadi PNS, namun dia menerima BLT ataupun BST. Nah, ini yang menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan terjadinya kericuhan pada saat pembagian. Nah, itu tadi yang saya bilang, harus data yang real, sehingga dan pendataannya itu harus benar-benar turun ke masyarakat untuk pendataan supaya lihat betul, karena ada beberapa keluarga yang namanya baru terdaftar juga untuk penerima PKH. Nah, itu yang perlu dilihat juga sehingga tidak terjadinya persoalan, sehingga pembagiannya itu bisa berjalan dengan baik gitu, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai dan orang yang mau menerima bantuan itu diterima betul sesuai dengan haknya gitu. Mungkin dari saya itu saja.